Jika MTD di dalam gereja tersesat jauh karena menikmati Tuhan tanpa Tuhan, di dalam gereja juga, di sisi lain ada orang Kristen yang hidup dalam apa yang saya sebut sebagai LD. LD, legalistic deism. Legalistic deism, ini adalah kelompok orang Kristen yang gagal memahami anugerah Tuhan. Ini adalah kelompok orang Kristen yang berpikir heaven is just for those who are good enough. Ini adalah kelompok orang Kristen yang percaya bahwa surga itu hanya untuk orang-orang yang layak. Orang-orang yang hidup dalam standar Tuhan. Pemahaman ini menghasilkan orang-orang Kristen yang legalistik tentu saja. Mereka hidup karena apa? Karena aturan. Mereka percaya ada status standar tertentu untuk mendapatkan keselamatan. Mereka percaya bahwa iman percaya Yesus harus dibarengi dengan perbuatan baik ekstra. Legalistik karena kekristenan dianggap sebagai seperangkat aturan harus, sebagai syarat untuk keselamatan. Deism karena Tuhan menciptakan dunia, saya percaya Tuhan itu ada, tapi Tuhan tidak sungguh 100% terlibat. Kecuali waktu dia menghukum dosa saya, kecuali waktu saya melakukan kesalahan, dia akan menghukum saya, dia akan hadir membuat saya merasa bersalah. Legalistic deism. Saudara, waktu saya kecil, saya berasal dari keluarga Kristen. Saya sampai sekarang saya dari keluarga Kristen. Dari kecil, saya dididik oleh orang tua saya dididik oleh guru sekolah minggu saya, menjadi orang Kristen itu berarti melakukan seperangkat harus. Kalau saya kecil, orang Kristen, karena saya Kristen, keluarga Kristen, papa mama saya bilang, kamu harus ke gereja. Karena apa? Karena saya Kristen. Itu berarti saya pergi ke gereja minggu pagi itu harus pergi ke sekolah minggu. Berarti itu tuh meninggalkan tontonan minggu pagi yang bagus-bagus dan sangat menarik-menarik seperti Doraemon dan teman-temannya. Makanya yang heran kadang-kadang saya pura-pura sakit supaya nggak pergi ke gereja minggu pagi supaya saya bisa nonton kartun favorit saya. That's what I do. Tapi itulah yang diajarkan pada saya, harus pergi ke gereja. Kenapa? Karena kamu orang Kristen. Harus berdoa setiap hari. Kenapa? Kamu orang Kristen. Kamu harus pelayanan. Saudara, saya pelayanan. Dari saya kecil saya pelayanan. Saudara bayangkan ya. Waktu saya kecil tuh saya ingat 2 kali saya itu menjadi dancer. Saudara bayangkan pendeta saudara. Menjadi dancer. Saya ingat waktu saya kecil, masih SD, kelas 1, kelas 2, saya tuh nyanyi gerak dan lagu di gereja. Nyanyi lagu Natal, Mary's Boy Child. Saya ingat satu hal. Saya gerak dan lagu, dance di gereja pada waktu Natal. Dan yang kedua adalah waktu saya sudah SMP. SMP saya bergabung dengan teman-teman pria saya itu dance di gereja, pakai seragam, atau itu masa lalu yang saya sebenarnya tidak terlalu mau ingat karena sangat memalukan. Saya adalah seorang dancer dulunya pelayanannya. Tetapi nggak berkurang setelah itu. Setelah saya masuk remaja, harusnya ditambah banyak. Harus baca Alkitab setiap hari, harus ikut PA, harus ikut perkunjungan, harus pelayanan. Semakin banyak harus. Yang harus saya lakukan dan membuat saya begitu lelah. Tapi semua sifatnya harus karena apa? Karena saya orang Kristen. Saudara tahu tidak? That's not gospel. That is not the gospel. Saya baru sadar belakangan. Bahwa tidak ada yang harus untuk menikmati keselamatan. Tidak ada yang harus untuk pengampunan dosa saya, kecuali satu saja kalau ada yang harus. Yaitu apa? Saudara tahu apa yang harus? Percaya Yesus saja, itu saja yang harus. Percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saja, that's it. Waktu saya sadar hal itu, itulah momen saya mengalami apa artinya Injil yang membebaskan. Selama bertahun-tahun tanpa sadar, saya menjadi seorang legalis. Saya sibuk berusaha menyenangkan Tuhan, menyogok Tuhan dengan pelayanan, dengan persembahan, dengan perbuatan baik yang saya coba berikan selalu yang terbaik kepada Tuhan. Tapi kemudian saya jatuh bangun, saya merasa bersalah banyak karena apa? Jatuh bangun dalam dosa yang sama. Lalu kemudian berpikir bahwa mungkin gak ya Tuhan masih mau mengampuni dosaku. Merasa berat dan merasa kayaknya mustahil Tuhan mau mengampuni dosaku yang kulakukan berulang-ulang. Ada waktu di mana saya merasa kurang banyak doa, kurang banyak baca Alkitab, merasa tertekan karena apa? Karena terlalu banyak harus. Dan sadar bahwa saya tidak mungkin melakukannya. Mungkinkah itu berarti saya tidak mungkin masuk surga?
Baru kemudian saya tahu dan mengalami apa artinya Injil yang menyelamatkan. Bahwa yang harus hanyalah percaya Yesus saja. Saudara, jangan salah. Saya bukan berkata bahwa orang Kristen tidak perlu pergi ke gereja, tidak perlu pelayanan, tidak perlu memberi persembahan, tidak perlu ikut kru, tidak perlu ikut small group. Saya tidak bilang bahwa tidak perlu. Yang saya ingin katakan adalah yang harus adalah percaya Yesus saja, memahami anugerah Tuhan saja. Sungguh-sungguh mengalami iman, sungguh-sungguh mengalami Tuhan, anugerah Tuhan yang membebaskan kita, yang memberikan kepada kita kelegaan dan bukan beban tambahan. Yang saya ingin katakan bahwa kekristenan sesungguhnya bukanlah agama, bukanlah organisasi. Kristen adalah soal bagaimana kita bisa punya relasi dengan Tuhan yang benar. Christianity is all about Jesus. It's all about how we connect, how we have that kind of relationships. It's very intimate with Jesus, the true God. That is the gospel. Kalau kita terima Yesus, kalau kita sungguh-sungguh mengakui anugerah Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh hidup mengalami kebaikan Tuhan yang nyata dan mengampuni dosa kita, maka pergi ke gereja, baca Alkitab setiap hari, berdoa setiap hari, berkomunikasi dengan Tuhan setiap hari, memberikan perpuluhan bukanlah kewajiban, bukanlah keharusan. Tapi menjadi sesuatu yang kita lakukan karena kita begitu mencintai Tuhan, menjadi sesuatu yang kita lakukan karena kita sungguh mengalami dan bersyukur untuk anugerah yang Tuhan beri. Kita lakukan karena kita sungguh rindu kepada Tuhan, sehingga kita berdoa membaca firman setiap hari, bukan karena harus, bukan karena wajib. Yang harus hanya percaya Yesus saja. Saudara, banyak gereja hari ini hidup dalam keharusan. Menjadi legalis tanpa mereka sadari. Mengajarkan bahwa ada banyak keharusan sebenarnya yang non-essential. Harus ada program, harus ada budget, harus ada konser musik, harus ada lighting yang bagus, harus ada LED yang keren, harus ada kelompok kecil. Jemaat, engkau harus baca Alkitab setiap hari. Harus berdoa setiap hari, harus pelayanan, harus memberikan perpuluhan. Banyak harus lainnya. Ada banyak gereja mengajarkan terlalu banyak harus tanpa sadar menjadi legalistic deism. Pertanyaannya, apakah benar itu yang Yesus ajarkan? Bukan. Pertanyaannya, apakah benar keharusan itu membawa kita kepada hidup kekal? Tidak. The true gospel, hidup yang kekal, adalah berbicara tentang mengenal Bapa. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Yohanes 17 ayat 3. Mari kita baca bersama-sama. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Apa itu hidup kekal? Apa itu keselamatan di dalam Bapa? Hidup kekal adalah mengenal Engkau, satu-satunya yang benar, satu cuma Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus untuk penebusan dosaku. Injil, keselamatan berbicara tentang Yesus satu-satunya Allah yang benar. Titik, selesai tanpa koma. That's it. Maka Injil adalah soal percaya Yesus saja. Keselamatan bukan soal mengenal diri sendiri, tetapi mengenal Tuhan. Keselamatan bukan soal seperangkat hukum, bukan soal seperangkat aturan yang harus dilakukan, tetapi soal Yesus penebus. Do you get that? Apakah Anda mengerti? Baik MTD, moralistic therapeutic deism, dan LD, legalistic deism, both are dangerous, both are damaging, both are toxic. Keduanya adalah racun yang banyak dipercaya oleh orang yang menyebut dirinya Kristen hari ini. Do you get that? Keduanya adalah fake gospel. Keduanya adalah berhala. Berhala yang dijumpai banyak sekali dalam gereja, dalam kehidupan orang Kristen hari ini. MTD memberhalakan diri sendiri. LD memberhalakan aturan, harus, hukum. Tidak ada kebenaran Injil di dalam keduanya. Tidak ada.